Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya, oke. Nah, Bu Hanpian sudah melihat screen-nya? Can you see the screen, guys? Oke, kalau gitu seperti yang sudah Miss jelaskan di WhatsApp group. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai direct and indirect speech. Nah, coba perhatikan dua foto ini. Coba perhatikan. Miss minta kalian boleh untuk membacakan foto yang kedua ini. Ada yang mau? Tunggu sebentar. Ada yang mau jadi volunteer? Karena foto pertama kan lumayan blur tuh tulisannya. Ayo, siapa aja? Cuma 2 orang. Kami pahadangan aja, pahadangan mengajar aja ada di sini kan Miss boleh minta kepada Fatimah untuk membacakan foto, maksudnya percakapan yang pertama, dan kepada Syafitri untuk yang kedua ini. Silahkan. Ayo, nggak apa-apa, coba aja. Yang ini, tolong dibacakan yang ini. Terus untuk yang Muhammad Syafitri, untuk yang ini. Yang I want to improve my English tuh, Kamis. Yang ini aja, foto yang kedua. Yang ini. Yang I will call tomorrow. I will call you tomorrow. He said that he would call me the next day. Oke, good. Oke, kalau begitu untuk Muhammad Syafitri, apakah foto yang ini kelihatan percakapannya? Oke, kalau kayak gitu Miss aja yang bacakan ya. Di sini orang pertama mengatakan, I want to improve my English. Lalu yang orang di tengah ini bicara, what did she say? Dan yang orang ketiga ini mengatakan, she said that she wanted to improve her English. Ini kayak apa misalnya lagi di jalan. Sambil didengarkan ya, jangan lupa penjelasannya. Tunggu sebentar. Nah, oke, jadi seperti yang Bu Hanpian lihat di sini, apa yang dikatakan oleh orang yang ketiga di sini, terus orang yang kedua di sini, itu merupakan bentuk dari indirect speech. Yang sedangkan apa yang dikatakan oleh orang pertama, yaitu I want to improve my English, atau I will call you tomorrow, itu disebut dengan direct speech atau kalimat langsung. Nah, tunggu sebentar. Nah, jadi ada 2 tipe yang kita akan bahas hari ini, yaitu direct speech and indirect speech. Direct speech itu adalah kalimat langsung atau ujaran langsung, kalau indirect speech itu secara tidak langsung. Nah, pertama Miss akan menjelaskan dulu mengenai direct speech. We use direct speech when we simply repeat what someone says, putting the phrase between speech mark. Jadi, kita menggunakan direct speech itu saat mengulangi apa yang dikatakan orang lain. Tapi biasanya dikasih tanda petik seperti itu. Misalnya di sini, Paul came in and said, terus ada koma kan, tanda petik, I'm hungry. Leah said, I met my old friend last night. Nah, itu kan pakai tanda petik juga. Lalu, sini ada yang contoh ketiga, yaitu she said, I will go to the cinema with my friends. Nah, itu kan menggunakan tanda petik. Nah, biasanya mungkin Bu Hanpian bisa melihat direct speech ini saat membaca cerpen atau novel. Biasanya kan ada yang seperti itu. Nah, yang kedua, itu adalah indirect speech atau kalimat tidak langsung. Indirect speech is also called reported speech. Jadi, indirect speech ini disebut juga dengan reported speech. Jadi, misalnya Bu Hanpian ada melihat tuh di teks reported speech, ya sama aja itu dengan indirect speech. We use indirect speech when we report what someone has said.
Jadi, kita bisa menggunakan bentuk indirect speech ini saat, mengulangi kembali apa yang telah dikatakan orang lain. Contoh di sini misalnya, "My brother said he had a new smartphone." Kakakku misalnya, mengatakan bahwa dia mempunyai telepon yang baru. Atau contoh yang kedua, "She told me she was going to call Lia." Dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan menelpon Lia. Contoh yang ketiga, they told her they would arrive in 1 hour. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan sampai dalam 1 jam. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Miss lanjutkan ya mengenai indirect speech-nya. Nah, seperti yang Bu Pian lihat di layar, di situ kan ada tenses-tensesnya tuh bagaimana mengubah indirect speech, direct speech menjadi indirect speech. Nah, di sini sebenarnya ada rumus-rumusnya atau formulanya kayak gitu untuk mengubahnya. Tapi simpel aja kok intinya kalau menurut Miss. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Bentuk direct speech-nya itu, he said, I live in the city center. Nah, itu kan I live in the city center itu bentuknya adalah simple present. Lalu kita ubah menjadi indirect speech, menjadi he said he live in the city center. Nah, di mana tenses-nya itu berubah kan menjadi simple past. Nah, begitu juga dengan contoh yang lain. Di sini contohnya Miss ambil yang present perfect continuous. Bentuk direct speech-nya. He said, I've been studying a lot. Sedangkan kita ubah menjadi bentuk indirect speech-nya menjadi he said, he had been studying a lot. Nah, misalnya bagaimana sih kayak gitu kan mengubah direct speech menjadi indirect speech. Nah, kalau menurut Miss, untuk mengubahnya itu kalian bisa menggunakan tensesnya itu lebih lampau lagi, satu waktu mundur ke belakang. Misalnya coba kita perhatikan di sini. Di sini kan ada contoh pertama, itu simple present. Tapi saat kita mengubah menjadi indirect speech, kita mengubahnya menjadi simple past, di mana kan tensesnya itu mundur ke belakang, kayak itu kembali ke masa lalu. Atau contoh yang simple past misalnya, terjadi di masa lalu, terus untuk contohnya di sini kan, he said, I arrived before. Terus kita ubah menjadi indirect speech-nya itu menggunakan tenses yang lebih lampau lagi, yaitu past perfect, yaitu he said he had arrived before you. Atau di sini, selain kata kerja, misalnya menggunakan modal kayak can, must, may, shall, will, itu bagaimana mengubahnya. Jadi tinggal kalian ubah aja bentuk modal yang tadi menjadi ke bentuk lampaunya, yaitu kayak can diubah menjadi could, must jadi had, will jadi would, seperti itu. Sampai di sini apakah ditanyakan mungkin tentang bagaimana perubahannya? Nah, kalau tidak ada, Miss jelaskan kembali lagi. Kenapa sih berubah seperti itu kan, menjadi tenses yang lebih lampau lagi untuk membuat indirect speech itu. Nah, jadi kalau menurut Miss, itu kan kalau bentuk direct speech itu anggap Miss mengatakannya, saya lapar misalnya saat ini. Nah, teman Miss mengatakan, oh dia mengatakan bahwa dia lapar. Nah, kan Miss mengatakannya itu sudah lampau, 5 menit yang lalu misalnya. Jadi, karena itu kita mengubah tensesnya itu menjadi bentuk lampau. Tunggu sebentar, Miss admit yang lain. Nah, seperti itu. Sampai di sini apakah ditanyakan dulu? Atau ada yang mungkin bingung masih perubahan tensesnya? Kalau misalnya masih bingung, nanti Miss kirimkan juga PPT-nya.
Kalau gitu, Miss lanjutkan dulu untuk perubahan. Tunggu sebentar. Ya. Misalnya ada yang belum bisa masuk, tolong padahi Miss lah, soalnya kada kelihatan di sini undangan yang anak masuknya. Nah, oke, Miss lanjutkan dulu penjelasannya. Nah, untuk kata kerjanya sendiri, selain menggunakan si said, misalnya said, kalian bisa menggunakan asked, told, misalnya. Contoh di sini misalnya, Mina asked Lina what she was doing. Mina bertanya kepada Lina apa yang dia lakukan. Atau misalnya kalian bisa menggunakan told. Contohnya adalah I told you that I was not hungry. Aku memberitahumu bahwa aku tidak lapar. Seperti itu. Atau Luna said that she was busy. Luna mengatakan bahwa dia itu sibuk seperti itu. Nah, selain tensesnya yang berubah, maka waktunya itu juga berubah untuk di time expression-nya. Misalnya awalnya this evening, berubah menjadi that evening saat kalian membuat indirect speech. Atau today menjadi yesterday, these days misalnya berubah menjadi those days, now jadi then, a week ago menjadi a week before, atau 2 days ago menjadi 2 days before, atau last weekend misalnya menjadi the previous weekend. Here jadi there, next week misalnya jadi the following week, atau next month misalnya menjadi the following month, atau tomorrow menjadi the following day atau the next day. Sampai di sini Bu Hanfian ada yang ditanyakan? Is there any question? Atau misalnya Bu Hanfian masih bingung, kan Bapak takuni aja. Ya. Nah, kalau gitu Miss lanjutkan ya penjelasannya. Nah, di sini Miss minta kalian untuk mengubah yang dalam tanda kurung ini menjadi bentuk indirect speech tadi. Nah, di sini kan ada 5 soal. Dan Miss minta kalian untuk menuliskan jawabannya di kolom chat. Dan Miss beri waktu sekitar 15 menit. Apakah bisa? Atau ada yang ditanyakan dulu mengenai latihannya? Tunggu. Ya, muncul call. Jadi, tunggu sebentar, Miss. Jadi kan itu nah itu kan ada teman kalian yang menjawab nomor 1 called lah, Miss. Jadi sebenarnya bukan salah, it's not correct. Yang sebenarnya jawabannya benar adalah she said that she was calling her mother, seperti itu. Karena kan bentuknya ini adalah present continuous, jadi kalian ubah menjadi past continuous. Ayo coba yang nomor 2. Ayo yang lainnya, coba nomor 2. Gantian. Ayo nomor 2-nya mungkin? Atau nomor 3 kan, misalnya nomor 2-nya terlalu sulit. Ayo yang lain mungkin, atau siapa? Ayo tuliskan di chat mungkin. Ini. Yang nomor 2 kah? Kalau nomor 2 itu incorrect. Bukan Julia said that bukan menggunakan was, tapi menggunakan had been. Jadi was-nya diubah menjadi been, karena bentuk kedua dari to be-nya itu kan been. Jadi Julia said that she had been with her family the previous week.
Coba Miss ketikkan jawaban nomor 1 tadi tuh was calling. Terus nomor 2 had been. Nah, ayo coba nomor 3. Yang lainnya mungkin. Itu mengubahnya yang have been trying itu menjadi bentuk apa seperti itu. Ayo Miss beri nilai tambahan. Ayo, semangat walaupun online, walaupun sudah tengah hari. Oke, kalau kayak gitu Miss coba jawab nomor 3-nya ya. Bu Hantian coba nomor 4 dan 5. Nah, kan itu ada have been trying tuh. Nah, kenapa? Jadi have been trying gitu. Jadi kita tunggu sebentar, maaf Miss kayak terdistract kayak gitu. Jadi kita ubah menjadi had been trying. Kalau misalnya masih bingung bagaimana mengubahnya, kalian bisa aja cari di Google perubahan perubahan tensesnya kayak gitu rumusnya. I said it was too late. Good job. That's correct. Nah, jadi nomor 4 Miss tulis ya. Was. Oke. Ayo nomor 5 lagi, satu soal lagi. Ayo yang lain nomor 5. Tadi kan Miss tadi kan Miss ada menjelaskan bahwa modal itu diubah menjadi bentuk lampaunya. Kan will itu termasuk modal tuh. Nah, bentuk lampau dari will itu apa? Good, would. Good. Jadi nomor 5 itu adalah would call. Oke, that's right. Tepuk tangan dong, guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu kan I am calling. Tuh. Nah, I am calling itu kan bentuknya present continuous. Nah, kalian ubah aja menjadi past continuous, yaitu was calling. Terus yang nomor 2 itu kan was to be, kata kerjanya. Nah, bentuk lampaunya lagi dari was itu adalah been. Jadi, jawaban nomor 2 itu adalah Julia said that she had been with her family the previous week. Seperti yang Miss tulis di chat sebelumnya. Atau terus nomor 3, itu kan to be-nya, kata kerjanya adalah have been trying. Itu menggunakan apa ya nama rumusnya? Miss lupa juga, intinya seperti itu. Have been trying, jadi kalian ubah aja. Have been trying itu menjadi bentuk lampaunya, yaitu had been trying. Nah, nomor 4 itu it is too late. Nah, to be-nya itu kan adalah is, di mana bentuk lampau dari is itu adalah was. Lalu nomor 5, di situ kan ada modal yaitu will. Nah, bentuk lampau dari will itu adalah would, seperti itu. Sampai di sini adakah yang ditanyakan dulu mengenai latihannya dan contoh sebelumnya? Oke, kalau gitu Miss lanjutkan ya. Nah, untuk evaluasinya, Miss minta kalian untuk membuat satu kalimat dalam bentuk indirect speech, terserah dalam tenses apa, terserah kalian, yang menurut kalian nyaman aja, nanti tulis di WhatsApp group ya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan dulu mengenai evaluasinya dan atau materinya tadi? Setiap kata apa? Berarti setiap kata itu ada perubahannya kan, Miss? Iya, jadi yang berubah itu adalah kata kerjanya. Jadi misalnya berubah, tunggu sebentar, Miss kembali lagi ke di slide ini. Nah, di sini kan ada yang diberi blok kayak gitu kan tebal. Nah, di sini kan berubah tuh menjadi
I am going, terus menjadi was going, seperti itu. Have finished menjadi had finished. Nah, itu berubah, pasti berubah saat kalian mengubahnya menjadi indirect speech, di mana kalian mengubahnya itu, menggunakan tenses yang ke lebih lampau lagi, seperti itu. Misalnya di sini Miss ambil contoh, yang contoh pertama, simple present. Simple present ini kan sekarang tuh terjadinya. He said, I live in the city center. Nah, saat kalian ingin membuat kalimat indirect speech, kalian mengubah kalimat direct speech-nya tadi itu menjadi, menggunakan tenses yang lebih lampau, yaitu simple past. Jadi, kalian menggunakan simple past. Intinya itu adalah saat mengubah direct speech menjadi bentuk indirect speech, kalian mengubah tensesnya atau kata kerjanya itu menggunakan kata kerja yang lebih lampau lagi, seperti itu, daripada yang di direct speech. Misalnya di sini kan live, bentuk lampau dari live itu kan ada live. Nah, seperti itu. Atau contoh yang simple past misalnya, he said, I arrived before you. Nah, kalian mengubahnya menjadi indirect speech menjadi he said he had arrived before you, di mana mengubah tensesnya itu menjadi tenses yang lebih lampau lagi, seperti itu. Apakah ditanyakan? Lagi mungkin misalnya masih kada paham, tidak apa-apa, takuni aja. Nah, kalau tidak ada, Miss ingatkan kembali untuk membuat satu kalimat aja dalam bentuk indirect speech. Terserah kalian mau menggunakan tesisnya apa, senyaman kalian aja. Tulis nanti di grup WhatsApp setelah ini. Ya. Is there any question about the evaluation or about the material that we have discussed before? Kalau tidak ada, Miss akhiri dulu pembelajaran hari ini. Sebelum Miss end meeting-nya, Miss boleh minta kalian untuk open cam dulu sebentar untuk foto bersama, untuk dokumentasi, Miss. Ayo open cam-nya, Miss mau ngeliat wajah-wajahnya yang cantik dan ganteng. Ayo. Ayo kalau apa-apa misalnya. Ayo yang lainnya. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Ayo yang lain, Miss minta, oke. Kalau begitu, Miss hitung 1 sampai 3. Pose terbaik kalian ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Makasih banyak semuanya udah join meeting hari ini. Mohon maaf lah mengganggu waktu kalian. Maksudnya mengganggu kuota kalian seperti itu. Dan mohon maaf Miss kalau tadi sempat kayak gugup kayak gitu menjelaskannya. Nanti misalnya bulan pian kada paham materinya, takuni aja ke Miss kada apa-apa. Terima kasih Miss end meeting-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.